يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على المختار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Malang tentang waktu terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Kitabul Hikam, hikmah ke-100. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Khairu awqatika waqtun tashhadu fihi wujuda faqatik wa turaddu fihi ila wujudi dhillatik. Sebaik-baiknya waktumu adalah waktu yang engkau menyaksikan fihi di dalam waktu wujuda faqatika, wujudnya rasa kefakiran, rasa butuhnya engkau. Wa turaddu fihi, dan engkau dikembalikan fihi di dalam waktu ila wujudi zillatika, kepada wujudnya rasa zillah, rasa hina, rasa tidak memiliki apa-apa. Dirimu merasakan yang aziz, yang terhormat, yang mulia hanya Allah. Jadi pertama waktu dulu. Ma huwal waqt. Waktu itu masuk ke derajat tidak sampai wujud seperti benda-benda, ya tembok, buku, manusia, itu kan memang betul-betul ada. Juga tidak turun ke derajat adam, tidak ada sama sekali. Waktu itu apa? Kita ambil contoh satu hari. Itu ibarat dari mulai terbitnya matahari sampai kembali tenggelam matahari. Itu waktu. Kalau waktu dunia, alam dunia, ibarat dari mulai Allah mewujudkan alam dunia sampai nanti waktu Allah mengadamkan, melenyapkan alam dunia ini.
Di akhirat ada waktu enggak? Ada. Hanya ngitungnya begini. Mulai kita masuk akhirat, enggak berhenti itu waktu. Terus tidak ada habis-habisnya. Sebab Allah tidak menciptakan nihayah, tidak menciptakan akhir untuk negeri akhirat. Meskipun keabadian akhirat itu diciptakan ya, bukan abadi asli. Yang abadi asli tidak menerima akhiriyah, tidak menerima pungkasan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu sedikit masalah waqt. Kemudian waktu yang untuk kita ini, untuk kita insan, manusia, ini memang beda-beda ini. Sampai saya pernah baca ini perlu betul ini memahami tentang waqt ini muhimun jiddan, khususan bagi orang yang akan suluk, akan menempuh perjalanan menuju Allah dengan niat ingin sampai wusul. Harus paham betul babul waqt ini. Bagaimana mungkin waktu tidak dibilang penting? Husnul khatimah dengan su'ul khatimah itu urusannya dengan waqt. Akhir waktu insan di alam dunia, akhir waktihi, kalau tidak ya husn. Kalau tidak su'ul khatimah, ya husnul khatimah. Jelas penting, penentu itu. Su'ul khatimah atau husnul khatimah itu penentu kita nanti di negeri akhirat. Syekhul Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Fiqih radhiyallahu ta'ala anhu. Ini saya lupa nih, itu malam haul atau malam apa. Pokoknya malam acara-acara haflah. Apa Lailatul Haul, apa Lailatul Maulid, nasid ana. Yang penting sedang ada haflah. Syekhul Imam waktu itu hadir di, kalau sekarang di Darul Hadisnya disebut Amben tadi, Amben situ. Hadir juga Amanah Sugaf bin Abu Bakar Sugaf, beliau baca-baca qasidah. Saudara Imam terasa beda waktu itu. Waktunya ajib. Ada asrar, ada barakat. Waktu itu kakak saya Habib Muhammad sedang tidur. Kita masih kecil waktu itu. Belum terlalu dewasa. Masih di bawah remaja. Habib Muhammad sedang tidur. Terus Saudara Imam manggil Pak Lurah. Pak Lurah itu bapaknya Muallim Abdullah Ibrahim. Manggil Pak Lurah, disuruh ke Baitul Amam, suruh bilang Habib Muhammad suruh dibangunkan, suruh hadir di majelis. Sebab rugi kalau tidak hadir. Akhirnya dipanggil hadir. Apa pemahaman di sini nih? Syekhul Imam itu kumpul dengan keluarga kan terusan. Apa bedanya? Di waktu itu kumpul dengan anak-anaknya dengan di dalam. Besok atau lusa ketemu lagi kan. Beda dengan orang yang hadir hall, ketemu kan waktu itu saja. Ini tidak kan. Berarti al-awqatu mukhtalifatul barakah. Waktu-waktu itu keberkahannya beda-beda. Beda. Pencipta keberbedaan ini Allah. Malah saya pernah dengar dari ba'du masyayikhina, fi kulli daqiqah, setiap detik itu beda barokat itu. Per detik. Allahu Akbar. Ada yang bikin itu, ada yang menciptakan.
ada yang menaik turunkan kadar barokat di waktu. Ala wa huwa Allah. Dan syariat membenarkan pemahaman ini. Kita mengenal di dalam syariah ada waktu terbaik dalam 1 tahun. Disebut Yaum Arafah. Yaum masuk di kelompok waktu. Ada bulan terbaik dalam 1 tahun. Disebut Syahrul Ramadan. Bulan masuk di kelompok waktu, kelompok waktu. Ada waktu terbaik dalam 7 hari. Yaumul Jum'ah, hari Jumat, hari masuk di kelompok waktu. Maka jelas bahwa al-awqatu mukhtalifatun. Jadi jangan pakai bikin aturan sendiri. Sama saja saya mau baca dalail di majelisnya Paman ya, Habib Umar bin Hafid hadir, atau Al-Habib Zain bin Sumaid, atau siapalah aulia orang-orang saleh hadir, mereka baca burda, baca dalail. Nanti punya pikiran, ja'a syaitan fi aglak. Apa bedanya saya baca di rumah sendiri besok atau lusa? Sama dari amin tadzakuri jironin sampai habis dengan di situ. Beda. Al-awqat mukhtalifah. Keberbedaan ini penyebabnya macam-macam. Bisa bihuduris salihin, bisa tahu-tahu Allah memberi. Pokoknya aneh ini pemahaman waktu ini, saya cukup lama ini saya otak-atik, ngambil di kitab, dengar keterangan. Khairu awqatik, sebaik-baiknya waktumu, ayyuhal muridus shadiq, wahai murid yang betul-betul murid. Waktun waktu tashhadu fihi, yang engkau menyaksikan di dalam waktu itu wujuda faqatika, merasa kita tidak bisa apa-apa, merasa kita fagah, butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya bagaimana ini? Saya selalu butuh kepada Allah ta'ala. Teorinya, keluarnya rasa di dalam hati kita butuh kepada Allah ta'ala itu tidak 24 jam. Saya ambil contoh orang-orang sekelas Al-Allamah Al-Muhaddits As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Saya tahu beliau julazim hudur majlis Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf radhiyallahu ta'ala anhu wa kathir min al-masyayikh. Banyak itu. Pokoknya rata-rata masyayikhul asr hadir di majelis beliau itu. Ini untuk apa? Ilmu lebih dari cukup. Syed Muhammad, kemudian Habib Salim bin Abdullah Asyadiri, saya waktu hadir beberapa kali ketemu beliau di situ. Habib Hasan, banyak masyayikh aulia hadir ke situ. Kalau jawabannya mereka mencari ilmu, saya kurang pas. Haula kubarul ulama. Jawaban yang tepat itu sebab beliau-beliau itu mendapatkan hudurul qalb di majlis kubarul awliya sekelas Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf yang tidak mereka dapati di tempat yang lain. Perkiraan saya, dhanni, jawabannya itu. Begitu juga di zaman sekarang ini, kadang kita lihat ada kiai-kiai besar menghadiri majelisnya Habib Fulan. Untuk ilmu, mereka ulama ahli kitab. Tapi yang dicari itu, mencari waktu wujudul fagah wa turaddu fihi
ila wujudi dhillatik. Merasa kita hina. Ini biasanya didapati kalau kita hadir majelisnya orang-orang suci. Boleh dicoba ini, boleh dicoba. Yang kecil-kecil aja. Kita baca maulid di rumah, dengan kita baca maulid di majelisnya ba'dus salihin sudah beda. Padahal kalau mau pakai teori kalimat maulid yang dibaca sama, kita bacanya taruh sama-sama punya wudu, waktunya dibikin sama. Umpama di majelisnya Habib Fulan atau Syekh Fulan, maulidnya jam 8. Kita coba di rumah baca jam 8. Pasal yang dibaca sama. Kemudian sama-sama punya wudu. Dikhusyuk-khusyukkan. Nggak bisa. Nggak ada. Al-awqat mukhtalifah. Saudara Imam bilang karena itu kita harus ightinamul fursah, mengejar. Kalau dengar ada orang-orang soleh kumpul, ada waktu-waktu mustajabah, ada ayam fadilah, dikejar. Fala'alla Allah memberi rezeki kepada kita hudurul galab, wujudul fagah, wujudul dhillah. Kita merasa hina di hadapan Allah, merasa butuh kepada Allah, kemudian mengingat dosa-dosa, memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Yang al-dhwaq seperti itu tidak bisa kita dapati di dalam rumah-rumah kita. Tambahan masalah waktu, ada orang waktu itu mengambil ijazah dari ba'dul masyayikh. Dia disuruh membaca zikir dengan jumlah sekian, taruh 10.000. Iqra zikir hadha 10.000 kali. Kemudian si murid masuk ke tempat khalwahnya, dia baca la ilaha illallah, Allah, 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 Allah. Kan waktu baca masalan jam 12 malam sampai subuh. Ya kan? 12 malam sampai subuh. Kebetulan dia bangunnya mungkin terlambat, akhirnya baca Allah, 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 Allah. Pasti lihat subuhnya sudah dekat. Sedangkan perintah gurunya harus 10.000. Perintah syekhnya. Perintah mursyidnya. Bingung dia. Nah ini masalah waktu ini. Dia bingung. Tengah-tengah baca, datang rasa itu. Memang kadang kalau ijazah itu pas, yang memberi ijazahnya Ahlus Sofa, jenis bacaannya dari Ahlus Sofa, yang membaca juga Sofi, suka muncul ini, rasa tadi itu. Apa tadi dibilang hikam tuh? Wujudul fagah dengan wujudul dhillah. Muncul itu. Tahu-tahu tersambung kepada Allah Ta'ala hatinya. Ya Allah, saya banyak dosa. Kapan saya bisa diampuni? Lah orang kalau sedang menangis, tenggelam di dalam jeritan batin kepada Allah Ta'ala itu, otomatis bacanya kan berhenti. Allah-Allahnya itu. Allah, Allah. Ya berhenti. Gak bisa mau baca gimana. Bingung ini si muridnya. Saya teruskan 10.000, berarti berhenti nangis. Mau meneruskan nangis dulu kepada Allah Ta'ala, doa apa segala macam, ini nggak nyampe 10.000. Akhirnya karena jahil, dia tidak mengerti saat itu, diberhentikan nangisnya, diteruskan 10.000. Dah. Pada tamamir riyadhah, ditanya kan sama syekhnya itu, bagaimana? Ada rasa apa waktu mengamalkan ini? Cerita dia. Ketawa itu gurunya. Si syekh bilang, ya walad, al-qasd min al-dhikr hudurul qalb. Itu yang kamu rasakan itu waktu yang kau sedang dibuka oleh Allah. Ya itu yang dicari. Udah nggak ada urusan sama bilangan lagi, sama adat 10.000. Tujuannya para masyayikh memberi hitungan ini, baca ya sekian kali itu untuk menemukan itu.
Kalau itu sedang ketemu, udah tenggelam ke Allah Ta'ala, terbang sana, hatinya diterbangkan kepada Allah Ta'ala. Minta ini, minta ampunan, mendoakan anak, mendoakan istri, jangan lupa mendoakan umat Nabi Muhammad SAW. Sebab kita terikat kan, ada irtibat bainana wa bainal ummah al-Muhammadiyah. Tetap harus meminta untuk umat Rasulullah SAW. Man asbaha ولم يفكر في أمر المسلمين فليس منهم, tetap mintakan umat Nabi Muhammad SAW supaya mereka diberi najah, diberi salamah, diberi husnul khatimah, garad bihim ainun Nabi Muhammad, macam-macam lah mintakan untuk umat Nabi saat kita menemukan waktu yang seperti itu. Al-awqat mukhtalifah wa khairul awqat, kalau bahasa saya ini waktul futuh, waktu yang hatimu dibuka, merasa la haula wala quwata illa billah, tidak mempunyai daya, tidak mempunyai upaya, tidak mempunyai apa-apa, yang ada hanya rasa hina dan rasa butuh kepada Allah Ta'ala. Saat itu, itu minta itu. Itu waktu doa diijabah. Malah ada yang bilang begini, ketika hati kamu seperti itu yang tadi saya katakan itu ya, waktul futuh, fadzaka haramuk, itulah tanah harammu. Maksudnya bagaimana? Di tanah haram doa diijabah. Orang yang sedang ibadah menemukan keadaan seperti itu, maka seolah-olah dia sedang berdoa di tanah haram. Fadzaka haramuk. Kebalikannya, orang yang hatinya penuh dengan najis, penuh dengan dosa, penuh dengan noda, dia sedang berada di tanah haram, tapi hatinya memikirkan wanita, hatinya memikirkan dunia, sama sekali kosong dari Allah Ta'ala. Dia minta kepada Allah, ya tidak mungkin diijabah meskipun dia sedang di multazam, hatta dia sedang mencium hajar aswad. Jadi ada irtibat antara hati dan antara amkinatul ijabah, tempat-tempat diijabah doa. Ketika Anda diberi rezeki oleh Allah Ta'ala mengalami waktul futuh, fadzaka haramuk, itu adalah tanah harammu, dan di saat itu akan diijabah doa-doa kamu. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Malang menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Semua orang tahu bahwa waktu adalah kehidupan. Nilai waktu bahkan lebih besar dibandingkan dengan uang. Akan tetapi begitu banyak orang yang membuang-buang waktunya dengan sia-sia. Padahal jika menengok apa yang dilakukan para ulama di zaman dahulu, kita akan merasa malu dan rugi betapa mereka menjaga setiap detiknya agar memperoleh berkah. Kita punya banyak waktu luang, namun waktu itu tidak kita isi dengan ketaatan kepada Allah, tapi malah kita habiskan dengan hal-hal mubadzir yang tiada berguna. Itulah penyebab mengapa banyak waktu yang kita lewati, namun sedikit sekali manfaat atau perubahan positif yang kita rasakan. Sungguh keberkahan dalam waktu adalah harta sesungguhnya yang hendak kita cari, karena hidup kita sepenuhnya bergantung pada waktu. Entah esok atau lusa kita tiada. Oleh karena itu, marilah kita terus berusaha mempergunakan waktu-waktu yang terbatas ini untuk senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, dan kita berusaha
agar jangan sampai waktu kita habis hanya oleh hal yang sia-sia. Semoga kita bisa sadar, memahami dan mengamalkan ini, dan merubah diri kita menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Semoga kita diberi kesehatan dan umur panjang dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.